diciptakan apa? Nur, cahaya. Nur Muhammad. Ya. Terus? Pertanyaan saya, kalau Nur Muhammad yang Allah ciptakan, lantas bagaimana dengan surah Al-A'laq? Pak, Ustadz itu kalau nggak salah, saya nggak tahu ini video kapan sih. Yang ini loh. Yang ini. Ntar aku putar. Aduh, Joseph minta ini. Gak apa-apa dah. Apa sih? Saya mau tahu. Ini nih, bentar. Tahui hari kiamat itu cuma bapak, anak dan malaikat kagak tahu. Kagak tahu. Hanya bapak yang tahu hari kiamat. Ditanya Nabi Muhammad kapan hari kiamat, ternyata tahu. Nabi Muhammad dan bapak sama-sama tahu hari kiamat kapan. Jadi lebih pantas Nabi Muhammad disebut ya dia satu dengan bapak, bukan Yesus. Bukan Yesus Desya, bukan Yesus. Nabi Muhammad yang satu dengan bapak. Lebih baik kalian menyembah Nabi Muhammad yang lebih tahu daripada Yesus. Apa? Jadi kita harus menyembah Muhammad gitu maksudnya. Konteksnya gimana Ustaz? Bukan umat Islam yang saya suruh, Kristen aja yang saya suruh menyembah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Kita bahas itu boleh? Kita bahas itu boleh? Bahas itu boleh? Mau bahas apa? Kau silakanlah. Apa tanggapan kau tentang video itu? Ya. Oke, saya tanggapi ya. Berarti ini kita nggak apa-apa. Oke, begini, saya tanggapi ya, Ustadz. Sebelumnya terima kasih. Jadi gini, kalau misalkan Ustadz Yusuf berkelit bahwa itu bukan Islam yang diajak untuk menyembah Muhammad, tetapi orang Kristen, itu sama saja. Berarti Ustadz mengajak orang lain untuk menjerumus kepada masalah kesyirikan. Apa bedanya kami menyembah Yesus dengan menyembah Muhammad? Karena sama-sama bukan Tuhan, kan menurut pandangan Islam. Jadi ini kalau misalkan secara konsekuensi logis, Ustadz Yusuf ini bisa dikatakan sebagai pertama penyesat, kemudian yang kedua sekaligus sebagai penista. Kenapa penyesat dan penista? Karena Islam sendiri tidak akan ada yang berani mengajak atau bahkan bilang kepada orang Kristen, udah ayo nyembah aja Muhammad daripada nyembah Yesus, mending nyembah Muhammad. Itu sama saja, sama derajatnya kalau dalam sudut pandang Islam menyekutukan Allah kalau dari sudut pandang Islam. Oke. Saya tanggapi ya. Oke, biar kita gantian meskipun TikTok bisa teratur kan kayak gitu. Nah, tuh kau tahu sendiri menyembah Yesus itu musyrik. Kan kayak gitu. Kata kau menyembah Nabi Muhammad juga musyrik. Ya lebih baik saya suruh kalian menyembah yang lebih upgrade kemusyrikannya daripada menyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa kan gitu. Ya sama aja, mau nyembah Yesus, nyembah Nabi Muhammad, kalian tetap musyrik gitu loh, maksudnya gitu. Terus yang saya ajak itu adalah Edis Sidabutar dan Kristen. Nggak ada saya diskusinya dengan umat Islam atau ketika saya ceramah, hai Muslim, hai Kristen, ya sembahlah Nabi Muhammad karena dia lebih hebat daripada Yesus. Kan enggak. Kalau saya suruh kalian nyembah Nabi Muhammad, ya tetap aja, tetap sesat kalian itu. Ya, gitu maksudnya. Silakan kau tanggapi itu. Tanggapan saya kan ini aja, sedikit-sedikit aja gitu, nggak terlalu banyak. Oke, baik begini. Tadi sempat saya dengar Yusuf PE, Ustadz Yusuf mengatakan di upgrade kemusyrikannya. Ini salah satu bentuk pengakuan yang paling wow loh ya. Iya. Kita menyembah Muhammad itu sebagai bentuk upgrade musyrik. Jadi tetap pada berkelik bahwa saya tadi sempat menekankan ini kan sudut pandang Islam, menganggap bahwa kami musyrik karena menyembah Yesus. Jadi bukan sudut pandang secara general atau universal. Maka ketika kita harusnya Islam sebagai Islam yang baik, mau Anda sebagai awam atau bahkan Anda itu sebagai ustadz yang selalu digandrungi dan selalu dijadikan rujukan, harusnya Anda tidak berkata demikian. Kenapa? Karena begini, setahu saya ada hukuman bagi orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, mau apapun itu alasannya. Ya. Oke, ada lagi? Hukumannya, ya salah satu hukumannya apa? Ustadz tahu nggak? Mungkin Ustadz lebih tahu sebelum saya kasih tahu karena saya nggak enak. Udah.
Iya, kalau mengajak kepada kesyirikan atau berbuat syirik atau musyrik itu apapun. Baik. Jadi gini, ku tanggapi dulu pakai dalil ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Kamu peringatkan atau tidak kamu peringatkan, orang kafir itu tetap nggak akan beriman. Jadi, yang diajak kepada hidayah agar dia mau menerima hidayah Islam itu adalah orang yang pakai otak. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tapi kalau orang yang sudah menyangkal seperti Edis dan kau, ya, ku peringatkan tetap aja kau nggak akan beriman. Lebih baik kau disuruh sesat agar kau mikir gitu. Kenapa? Kalau kau nyembah Yesus, kan nyembah Yesus manusia yang kalian anggap Tuhan. Nabi Muhammad itu juga manusia, sama gitu loh. Sama manusia gitu. Kenapa saya sebut upgrade kemusyrikan? Karena ya Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus. Itu dulu, karena dia tahu hari kiamat. Kenapa saya suruh upgrade kalian kemusyrikannya? Bukan saya mengajak kalian musyrik, tapi saya suruh upgrade. Kalian sudah musyrik duluan, nggak perlu saya ajak gitu. Jadi kalau saya suruh upgrade agar kalian otaknya berpikir gitu. Oh, berarti salah nyembah manusia. Gitu loh maksudnya. Oke. Itu yang saya maksud dari video itu. Ya, silakan kau tanggapi. Oke, baik, saya tanggapi. Sekarang saya tanya sama Yusuf. Berarti tentang hari kiamat itu, kalau kita balik lagi ke narasi dan statement Anda bahwa Muhammad mengetahui hari kiamat, itu berarti narasinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya, karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Oke, boleh mungkin dibacakan kepada kami semua hadisnya? Baik, saya tampilkan di layar aja sekalian ya. Boleh. Biar Silakan. yang Islam juga tahu gitu. Boleh, silakan. Sabar ya teman-teman. Ya, teman-teman bantu tap-tap layar ya. Ya, silakan. Nih ya. Nih, hadis yang pertama saya ambil dari Rumah Show aja ya. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Ya, langsung aja dah. Sesungguhnya di antara hari yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, dan di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan. Oke, hadis yang lainnya. Sebaik-baiknya di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat juga dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini hadis ya dari Abu Hurairah ya teman-teman, dan ini riwayat yang sahih. Artinya apa? Nabi Muhammad mengetahui bahwa hari kiamat itu hari Jumat. Oke? Nabi Muhammad hanya mengetahui hari, bukan mengetahui waktu. Ingat itu. Kapan Jumatnya, jam berapa kiamatnya, Nabi Muhammad nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad tahu harinya. Sekarang kalau kita tanya Yesus, ketika Yesus ditanya ya, apa jawaban Yesus? Ya, anak tidak tahu, malaikat juga tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Artinya Bapa dengan Nabi Muhammad ya itu sama-sama tahu hari kiamat. Makanya saya bilang Nabi Muhammad dan Bapa adalah satu. Ya, lebih pantas kalian menyembah Nabi Muhammad karena dia satu dengan Bapa gitu. Oke, biar saya menanggapi ya. Oke, Ustadz sudah Silakan. terima kasih untuk hadisnya. Oke, tapi yang kita harus garis bawahi adalah Islam tetap mengutamakan Al-Quran, baru kemudian hadis. Karena sumber hukum Islam ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang paling utama adalah Quran. Boleh silakan dibuka dulu Qurannya, surah ke-31 ayat 34. Luqman Ya. ayat 34. Surah Luqman ayat terakhir kan. Ayat 34. Terus Silakan. Ditampilkan juga di layar Ustaz. Luqman ayat 34. baik, bentar ya. Nih, yang diminta Joseph, Luqman ayat terakhir. Saya pasti tahu, saya Kristen bawa ini tahu. Nah, nih. Anda pas ya, silakan. Gak, makanya saya udah jawab tadi dari antisipasinya waktu yang Nabi tidak tahu.
dan Jumat kapan, kan gitu. Baik ya, itu sebenarnya sudah diantisipasi, tapi kau mau ngotot ke sini nggak apa-apa ya. Innallaha indahu ilmu sa'ah ya. Perhatikan nih sa'ah nih ya. Sa'ah dalam bahasa Arab adalah waktu atau jam. As-sa'ah adalah alif lam ma'rifah yang menandakan kekhususan, menunjukkan waktu khusus, yaitu waktu kiamat. Oke, bukan hari gitu ya. Bahasanya nih bukan hari ya teman-teman ya. Nih. Sesungguhnya ya hanya di sisi Allah ya ilmu tentang hari kiamat. Oke, cukup itu kayaknya aku bacakan. Baca di situ, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Berarti kalau misalnya Oh ini wa mata diri nafsum madza taksibu goda gitu. Kontradiksi nggak? Oh ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya ya besok. Terus, dan tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Lalu Jadi ketika berbicara di situ bahwa hanya Allah hari kiamat dia mengetahui, kemudian dikatakan bahwa Muhammad hanya tahu hari tidak tahu waktu. Ustaz, saya mau tanya, bedanya hari dengan waktu itu apa? Makanya nih ya, aku ajari lagi ya. Bedanya hari dengan waktu apa? Teman-teman, tadi saya buka hadisnya ya. Ini ya yang diminta Joseph tadi ya. Teman-teman semuanya, ini perhatikan ya. Dalam hadis bahasa Arabnya yang dimaksud adalah yaum. Ya, yaum adalah hari. Oke? Sedangkan yang di Al-Qur'an itu adalah as-sa'ah, waktu yang tepat. Hari dengan waktu itu beda, kawan ya. Dari bahasanya aja beda ya. Jadi ya Allah mengatakan tidak ada yang tahu tepat waktunya kapan kiamat itu terjadi. Bukan Allah mengatakan nggak ada yang tahu kapan hari kiamat. Bukan kayak gitu bunyinya ya. Makanya belajarlah ya kosakata Arab. Saya bisa bantah dalam 1 detik. Anda menyangkal katanya. Itu bukan berarti tidak ada yang tahu hari kiamat. Oke, Anda pikir saya hanya bawa surah Luqman ayat 34. Bagaimana dengan surah Al-A'raf surah ke-7 dalam Al-Qur'an? Jadi saya pengen tahu. Arab. Terus? Kenapa bertentangan di situ? Kalau Anda mengatakan Al-A'raf ayat berapa? 187. Saya belum selesai. Kenapa di situ dikatakan, kamu kan mengatakan tentang hari itu bukan berarti Allah berfirman tidak ada yang tahu kapan hari itu. Nah, kamu buka Al-A'raf 187. Ya, bahasanya juga sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya, tapi dibaca dulu. Dibaca dulu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Tuh saya bacakan. Qul inna ma'ilmuha 'inda rabbi. Tidak ditampilkan di layar. Kenapa tidak ditampilkan di layar? Oke. Ya, nih. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya, ayyana mursaha, langsung aja. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat ya. Kapan terjadi? Oke? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadi. Nih, Tuhan, tidak ada seorang. ini kau baca nggak ini? Kenapa dia nggak jawab di saat itu? Ada nggak? Ada nggak di sini dikatakan hari? Ini kan waktu. Astaga, makanya dibilang ya, saya belajar bahasa Arab ya. Ini as-sa'ah ya. Jadi as-sa'ah ilmu tentang waktu kiamat ya, waktu. As-sa'ah itu waktu atau jam ya. Oke. Waktu atau jam menunjukkan angka, bukan hari. Paham? Nah, gitu. Makanya belajar bahasa Arab. Kalau menunjukkan hari itu bahasanya yaumun, hari. Aduh, Sep. Ini Aku pikir
Apa tadi kau mau protes kayak gimana? Rupanya kayak gini doang protesnya. Yang udah basi dan udah sering saya bantah dengan Kristen yang lainnya gitu. Al-A'raf ayat 187, ketika Muhammad ditanya kapan hari kiamat, Muhammad tidak langsung jawab hari Jumat. Muhammad langsung Enggak. jawab, tidak seorang pun tahu. Iya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena yang ditanya waktu bukan hari. Gimana sih? Bedanya waktu. Ada nggak di Al-Quran itu mengatakan bedanya waktu dengan hari apa? Bedanya waktu dengan hari apa? waktu itu menunjukkan tepat waktu jam berapa? Makanya kosakatanya as-sa'ah, alif lam ma'rifah. Hari Jumat itu dimulai kapan? Hari itu hari yang dimaksud kalaunya hari ya hari. Jumat dimulai jam berapa? Sekarang saya tanya, kalau hari Kamis. Di situ enggak hari kiamat tentang waktunya, jamnya, tepatnya jam berapa enggak ada yang tahu. Ngerti? Aduh. Kalau Ini sekali lagi nih ya, Sep ya, perhatikan nih ya. Waktu. Ya, nih ya. Sa'ah, coba perhatikan. As-sa'ah yang dimaksud oleh kamu sekarang saya tanya. Dalam lisan Al-Arab itu secara kamus klasik, kalau merujuk kepada Al-Araf 187 dan Luqman ayat 34, as-sa'ah itu bagian dari waktu. Waktu yang dimaksud itu apa kalau berdasarkan jam berapa Nggak, hari kiamat di hari Jumat itu jam berapa? Enggak ada yang tahu. Dengerin saya dulu Ustaz, sabar. Dengerin saya. Saya tadi bilang, Anda tahu lisan Al-Arab gak? Anda tahu lisan Al-Arab gak? Apanya? Lisan Al-Arab itu tahu nggak? Nah, terus? Ya, kalau Anda tahu, berdasarkan lisan Al-Arab Ibn Mazur, saya tanya, as-sa'ah yang kamu katakan itu bukan hari, melainkan waktu, maka di dalam makna as-sa'ah berdasarkan Ibn Mazur, lisan Al-Arab, itu merujuk kepada apa? As-sa'ah. Di situ, berdasarkan lisan Al-Arab Ibn Mazur, merujuk kepada apa? Sep, bahasanya kau tunjukkan samaku dulu. Nggak bisa kau sembarangan pakai Ibnu Mas'ud lalu kosakata Arabnya kau nggak tunjukkan. Nggak bisa aku jawab. Apa yang mau ku bahas tentang apa yang beliau katakan gitu. Tampilkan dulu samaku. Silakan. Gini. Oke, Anda di situ kan menampilkan terjemahan perkata, betul? Oh, Sep, kau mau permasalahkan itu tunjukkan dulu sama saya. Ya, jangan kau membawa masalah tapi kau kagak tahu Arabnya kayak gimana. Aduh. Oke, dengerin saya ya. Saya berbicara biar nggak salah paham. Anda kan bilang Anda ngotot as-sa'ah itu adalah waktu, bukan hari. Itu dapat referensi dari mana? Makanya saya langsung to the point. Kalau Anda mau pakai as-sa'ah itu sebagai waktu, bukan hari kiamat yang dimaksud di situ, bukan hari Jumat, berdasarkan lisan Al-Arab dari Ibn Manzur, di situ as-sa'ah di situ merujuk kepada apa? Menuju pada waktu as-sa'ah yang di Al-Quran. Kamu buka kamus Muhammad Yunus, as-sa'ah ada berapa itu terjemahnya gitu ya. Gitu. Kamu paham nggak apa maksud as-sa'ah? Aku mau tanya, itu alif lam ma'rifah apa yang dimaksud di kosakata as-sa'ah itu? Mau di i'rab. Bukan i'rab. Itu alif lam ma'rifah apa? Nah, kan kau nggak tahu. Makanya saya belajarlah ada gini ya, belajar masalah nahwu ya, ada yang menunjukkan kekhususan. Maka ketika kosakata Arabnya menunjukkan kekhususan, dia ada mempunyai tanda. Salah satunya dia juga penunjuk isim, yaitu alif lam. Ada. Boleh saya tampilkan datanya? Ya, tampilkan yang kau permasalahkan. Oke. Perhatikan ya, di sini as-sa'ah dalam tafsir Quran Kemenak di sini dikatakan adalah hari kiamat. Perhatikan. Ya, betul. Bukan waktu seperti Yusuf PI katakan. Ya, kamu katakan itu waktu bukan hari kiamat. Gimana sih? Jadi waktu atau hari kiamat? Saya tanya dulu. Ada. Sep. Gini dah. Sebelum kau ngotot sama aku, coba kau buka kamus bahasa Arab dulu ya. Oke, Sa'ah itu, Sep, ya nih saya ku jelaskan ya. Sa'ah ya
tanpa alif lam ma'rifah, tanpa isim itu menunjukkan waktu atau jam yang berbentuk umum. Kalau as-sa'ah yang dimaksud adalah waktu khusus. Artinya satu-satunya waktu. Yang dimaksud apa? Ya jelas hari kiamat, satu-satunya waktu. Ya, Aduh. berarti itu tentang hari kiamat. Kenapa kamu Beda dengan yang kau permasalahkan dengan hadis, lalu dengan yang kau masalahkan siapa ulama yang kau bawa tadi? Hah? itu Mansur? Baca, Itu coba Mansur. kau gini aja. Coba sebelum kau mau diskusi masalah ini sama aku, coba bedakan dulu ya kosakata yang mana hari, yang mana waktu secara umum, yang mana waktu khusus, tandanya seperti apa dalam bahasa Arab. Belajar dulu dah ya biar kau ngerti. Anda lebih tahu. Kalau misalkan saya langsung jawab, saya bantah misalkan. Anda bilang itu alif lam ma'rifah. Sekarang kalau misalkan itu dikatakan alif lam adzini, Anda mau berargumen Apanya? Alif lam apa? Adzini. Alif lam? Adzini. Al-adzini. Apa itu? Alif lam ada berapa sih, Sep? Jadi kamu nggak tahu. Alif lam, aku mau tanya alif lam ma'rifah itu ada berapa sih? Yang saya tanyakan sama kamu, kamu harus tahu alif lam ma'rifah. Kamu tahu nggak alif lam adzini? Aduh, ajim apa ajim? Kau jelaskan dulu. Adzini. Heran saya, yang kau pakai istilah apa gitu? Aku mau tanya dulu. Hah? Coba. Menunjukkan isim apa dia? Perhatikan, kamu nggak tahu berarti ya. Ini yang saya maksud. Kamu nggak tahu. Astagfirullah. Makanya Sep ya ngomong tuh ya, ngomong tuh. Ini, kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu kan? Alif lam ma'rifah yang kamu maksud itu ada lil adzini, ada ya nih. Ini yang Oke, maksud ya. Dzikri lil Ahdi zini li ahdi huduri gitu maksudnya. Sep. Yang ku maksud itu alif lam ada berapa, terus menunjukkan isim apa ya. Kalau dia maksud alif lam ma'rifah, yang kau maksud itu adalah masalah faedah ya. Tadi kan Ada. saya sudah sebutkan. Coba. Cukup. Yang kutanya jenis alif lam ma'rifah itu ada berapa sih? Itu kan tadi sudah disebutkan. Kau ngerti nggak apa maksudnya? Oh, kalau misalkan saya nggak ngerti, coba ajarin saya dong. Ayo sudah ya, alif lam ma'rifah tadi udah ku ajarin sama kau, menandakan sebuah kekhususan. Kalaunya di dalam bahasa ini ya gimana ya aku membahasakannya ke bahasa Inggris saja dah ya biar kau lebih ngerti gitu. Kalau ke bahasa Inggris maka dia ada the. Memang kayak gini ku contohkan, gue house kan gitu umum. Rumah warna putih kan white house gitu. Rumah putih. Itu banyak gitu, rumah warna putih, white house. Tapi kalau the white house satu-satunya gedung putih, ya. The white house itu satu-satunya yang dimaksud gedung putih. Begitu juga yang dimaksud sa'ah dengan sabar dulu, ku jelaskan biar kau ngerti dulu. Kaidahnya gitu ya, paham biar kau paham dulu Bahasa Inggris gitu. nggak kayak gitu. Coba gantian bahasa Inggris kayak gitu. The White House dengan White House itu hanya penyebutan kata the. Perhatikan. Iya. Apa hubungannya? The itu menunjukkan apa bahasa Inggris? Kau tahu kan? The itu Memang kutanya kalau kau belajar bahasa Inggris, white house dengan the white house beda atau sama? Beda atau sama? the dengan nggak pakai the. Iya. Astaga. Iya. Kamu tahu nggak the White House dengan The White House, saja, ya itu permasalahan grammar. Ya itu maksudku, bahasa Arab tadi sa'ah dengan as-sa'ah itu permasalahan grammar. Nggak ada hubungannya ke khususan. Aduh, bingung rupanya dia. Kalau saya Yang ku masalahkan dengan kau tadi ya, Oke, masalah balik aja. as-sa'ah tadi masalah grammar Arabnya. Makanya di situ as-sa'ah adalah alif lam ma'rifah yang menunjukkan isim waktu Oke, khusus. aja ke sini, biar fokus. Oke. Jadi gini, ternyata
Ustadz Yusuf menyuruh kita menyembah Muhammad karena memang sudah ada di dalam dalil Islam sendiri, dalam official website Wahda Islamiyah, bahwa Muhammad adalah Tuhan yang dikecilkan karena ada konsep Nur Muhammad. Jadi Nggak Allah ada. adalah zat alam yang ada. Aku nggak beda lagi pembahasannya. Jangan kau compar campur dengan Nur Muhammad, beda. Dan beda permasalahan di bidang ilmunya juga beda itu. Beda. Ini masalah. Enggak, beda. Kalau kau bawa ke Nur Muhammad, nggak ada kita bahas tentang masalah Tuhan, nggak ada. Karena Nur Muhammad Kita bahas itu, masalah konsep Nur bentar. Muhammad ada Tuhan. Ini Jadi ada. Nur Muhammad itu adalah makhluk ya, makhluk ciptaan Allah dah. Oke. Udah ada gitu aja. Beda. Kalau kau mau bahas Nur Muhammad itu bentar kan- dulu. Aku nggak ada bahas Nur Muhammad. Kita selesaikan dulu as-sa'ah gitu. Udah ngerti belum Nur kau? Muhammad ciptaan Allah, betul. Betul. Ya, Nur Oke, Muhammad dengan- ciptaan. Data dari mana? Aduh. Data dari mana? Sep. Ya, yang namanya Allah itu adalah sebuah nama yang memiliki zat. Zatnya ya itu beda dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Jadi di luar zat Allah itu ciptaan, Sep. Berarti Nur Muhammad itu ciptaan, makhluk. Nur Muhammad ciptaan. Oke. Perhatikan. Ya, gimana Ini ada sih? dalilnya. Ini ada Heran dalilnya. saya. Nur Muhammad adalah awal yang ada dan dialah semulia-mulia karena dia Allah menciptakan alam seluruhnya. Berarti karena Nur Muhammad Allah menciptakan segala sesuatu. Ya iya, dia yang awal diciptakan, bukan Yesus. Ya berarti Muhammad itu apa? Berarti makhluk pertama yang Allah ciptakan apa? Nah, Nur, cahaya. Nur Muhammad. Ah. Terus? Pertanyaan saya, kalau Nur Muhammad yang Allah ciptakan, lantas bagaimana dengan surah Al-A'laq? Apa alat? Ya. Kamu bawa yang apa diciptakan lagi? Di situ? Bahwa kalam, ada kata pena di situ. Oh, pena. Pena itu secara syariat dikenal yang pertama diciptakan adalah pena. Untuk menjadikan yang diciptakan dalam ilmu ma'rifah pengenalan diri, maka adalah nur yang dimaksud Nur Muhammad. Makanya udah aku bilang itu adalah pembahasan yang beda antara syariat dengan hakikat. Mau kau campur gitu, nggak nyambung, Syariat nggak dan nyambung. hakikat- Dengerin, syariat dan hakikat itu satu kesatuan. Satu kesatuan Anda di mana? Itu menurut siapa? Menurut siapa? Oke, itu menurut saya, kita buktikan. Menurut Sekarang kalau- kau nggak laku. Oke, kalau saya nggak laku sekarang saya tantang Iya, Anda. kalau menurut kau siapa? Nur Mujtahid Muhammad. bukan? Aduh. Oke, Udah aku saya. bilang ya, masalah syariat ya terus tarekat dengan hakikat itu beda pembahasan. Ya, buahnya baru ma'rifat, mengenali ya. Makanya ada tuh kaidah ya, man arofa nafsahu arofa robbahu faqad arofa robbahu, kan kayak gitu. Dari kita kerjakan dulu syariatnya sampai kita mengenali diri kita, baru kita kenal Tuhan kita. Beda cerita yang kau ceritakan itu. Oke. Kau mau campur-campur tapi kayak gimana ya, heran juga sama Joseph ini. Nggak ngerti tapi mau campur-campur ajaran Islam gitu. Saya nggak campur-campur ajaran Islam, saya bisa buktikan Islam itu menyembah Muhammad. Anda terima nggak tantangan saya? Apanya? Bahwa Islam itu menyembah Muhammad. Nggak ada nyembah Nabi Muhammad. Ya, Gampang, maksudnya satu kalau detik aku bisa membantah itu. Oke, 1 detik bisa membantah. Wa ani yang bodoh nih, hadza siratul mustaqim. Ya. Oke, berarti Tuh, giliran saya ya sekarang ya. Oke, Anda mute dulu. silakan. Kita rematch. Ya. Ya udah 5 menit ya rule-nya. Iya, kayak biasa. Ya udah. Commute dulu. Oke. Oke, kita sampai ke pembahasan tentang Nur Muhammad. Ini berkaitan tentang penyembahan. Konsep ketuhanan Islam ternyata bisa dibuktikan dengan sederhana dengan konsep Nur Muhammad. Ini yang waktu itu saya diskusi dengan Nandar, dengan Rifa, dengan Wafi. Ini nggak pernah nyambung dan nggak pernah mereka bisa jawab. Sekarang tadi Yusuf PI mengatakan Nur Muhammad itu kholik. Apakah Nur Muhammad itu kholik? Mari kita dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Said Akil Siroj. Silahkan dengarkan. Cerminan yang konkret, muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. Ya. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan.
Ya. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu kholik pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Dengar. Said Akil Siroj mengatakan Nur Muhammad adalah antara kholik dan makhluk. Dikatakan apakah kholik bukan, makhluk bukan. Ini dari mana Yusuf PI mengatakan Nur Muhammad itu makhluk? Bisa tahu dari mana Nur Muhammad ini adalah makhluk? Saya minta datanya. Sedangkan menurut website dari NU ya, Nur Muhammad NU, di sini dikatakan bahwa Nur Muhammad ini adalah dalam kitab Barzanji ya, dalam konsep kitab Barzanji teman-teman perhatikan, ternyata Nur Muhammad ini bukan Muhammad yang lahir di Mekah. Ini saya pertanyakan, kenapa Muhammad ada banyak sekali? Perhatikan, dalam salah satu ulama yang terkenal As-Said Ja'far ya, ini ada namanya istilahnya usalli wa usallimu ala nuril ma'usufi bitaqaddami wal awaliyah, yang artinya apa? Aku mengucap salawat syukur kepada nur ya yang bersifat awal dan terdahulu. Perhatikan, saya tanya sama Ustadz, tadi Said Akil Siroj mengatakan Muhammad itu, Nur Muhammad beda gak dengan Muhammad yang lahir di Mekah? Berarti ini ada Muhammad versi lain. Pertanyaan saya, ada berapa Muhammad? Oke, konsep Nur Muhammad ini dikatakan apa? Bahwa Nur Muhammad ini adalah penghormatan kepada Nur yang sebelum segala sesuatu ada dan lebih awal dalam kaitannya dengan semua makhluk. Ini kata Syekh M. Nawawi Banten dalam kitab Madarijus Su'ul ila Iktisa'il Burud. Ya, maka di sini dikatakan bahwa Nur Muhammad tadi kata Said Akil Siroj adalah The Logos. Saya tanya sama Ustadz Yusuf, apa kaitannya dengan The Logos? Kita sambungkan. Di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 1, The Logos itu digunakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Nah, inilah conteknya Islam dengan Alkitab. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan apa? En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Kenapa Nur Muhammad disangkut pautkan dengan logos? Karena logos ini adalah suatu pemahaman pengertian di dalam keyakinan Kristen yang puji Tuhan kita pertahankan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui logos dan tanpa logos tidak ada sesuatu yang dijadikan. Inilah hakikat Nur Muhammad yang nyontek dengan keyakinan Kristen. Kenapa? Karena Nur Muhammad dikatakan adalah makhluk pertama yang merupakan sebuah anugerah luar biasa dari Allah. Keberadaan Nur Muhammad merupakan hak prerogatif Allah tanpa intervensi dan pengaruh siapapun. Bahkan dikatakan apa? Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu dan Allah menjadikan nur itu beredar dalam kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, kalam, surga, neraka, malaikat. Maka Nur Muhammad ini dikatakan sebagai penyebab segala sesuatu ada. Dengan salah satu dalilnya juga yang digunakan, laulaka mahalaktul aflak. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi alam semesta kecuali karena engkau Nur Muhammad. Ini menyebutkan salah satu prinsip dalam konsep logos. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan itu tidak akan jadi. Maka tadi data yang tadi Ustaz silakan dibantah. Bahwa pemahaman Nur Muhammad yang Ustadz Yusuf PI juga imani ternyata meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan yang dikecilkan. Kenapa? Karena dia bermutajali. Kata Said Akil Siroj, seorang ulama. Maka di sini dikatakan Nur Muhammad adalah awal yang ada dan dialah semulia-mulia dan karena dialah Allah menciptakan alam seluruhnya. Nah, pertanyaan saya, kalau kata Allah di dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, sesungguhnya bagi Allah tinggal cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ternyata Allah butuh Nur Muhammad. Pertanyaan saya, silakan Ustadz jawab, kalau Nur Muhammad bukan konsep ketuhanan, kenapa Allah butuh Nur Muhammad untuk menciptakan segala sesuatu? Padahal harusnya Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo, bukan creatio ex materia, sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin tadi. Yang kedua, kenapa Nur Muhammad dikatakan bukan kholik, bukan makhluk? Silakan dijawab. Baik, iya, waktu saya ya teman-teman 5 menit. Perhatikan nih ya penjelasan saya ya. 5 menit waktu kita ya teman-teman. Di dalam Islam itu hanya ada 2 ya. Ada kholik, ada makhluk ya. Ada kholik pencipta, terus ada yang diciptakan makhluk. Sisanya sifat dari zat. Oke? Sifat dari zat. Bedakan dulu ya sifat dari zat dengan kholik dengan makhluk. Dalam Islam konsepnya
syariat agama Islam hanya ada dua, khalik dan makhluk. Terus ini si Yosef pakai referensi Kiai Haji Akil Siroj katanya. Ini yang terus juga mau kubongkar juga ini ya, kubongkar juga ya. Makanya Sep ya, kalau bawa ya kaidah ulama itu jangan kau potong-potong ya. Nih ya, dari mana Nur Muhammad itu makhluk? Kau tadi baca ya nih ya, dari Madari Juz So'od ila Ikhtisail Buruj kan? Kau baca semuanya. Kama fi haditsin Jabir annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja dah ya. Kau nggak bisa juga huruf gundul masalahnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir ya. Nih ya, bahwa ketika ditanya perihal makhluk. Nih ya, plototin. Makhluk pertama yang diciptakan Allah. Rasulullah menjawab, sungguh Allah menciptakan Nur Nabimu. Nur Muhammad itu makhluk ya. Makanya kau potong penjelasan kayak Haji Said itu ya, kau pahami lagi dah gitu ya. Terus rujukan ke hadis. Ya, kau sendiri tahu ya, rujukan yang utama itu adalah Al-Quran, terus hadis. Habis itu ijtihad, baru qiyas kan gitu. Kan kayak gitu. Makanya kalau kau baca atau menelaah milik seseorang itu, kau rujukan ke hadis. Jadi yang dimaksud Nur Muhammad itu makhluk pertama kali diciptakan. Kalau kau mau menyamakan ke Kristen, pada mulanya adalah logos, berarti logos itu ciptaan. Berarti Tuhan kau ya, Yesus itu adalah ciptaan, kan gitu. Kalau kau mau menyamakan dengan ini, kan gitu. Pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan Theos. Logos bukan ciptaan. Sebagaimana Islam mencontek katanya. Enggak, Islam enggak mencontek ya. Kalau dikatakan di sini Nabi Muhammad ya mengatakan Nur itu adalah makhluk, Nur Muhammad itu. Jadi kalau kau mau larikan ke logos, berarti Yesus itu ciptaan bukan Tuhan, oke? Jangan lagi kau menuhankan Yesus ya. Lebih baik kau tuhankan Nur Muhammad ya sekalian. Tuh ya. Ini saya kasih semuanya yang lengkapnya ya. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya, kan gitu. Ya. Kau bisa baca yang kau sebut tadi kitabnya ya. Ini dari Syekh ya Imam Nawawi Al-Bantani. Lebih faqih ya. Mohon maaf ya saya sebut lebih faqih karena beliau statusnya mujtahid gitu. Ya, Imam Nawawi daripada Kiai Haji Said. Oke? Dah. Tuh aja mudah aku bantahnya. Kan sebentar kali aku bantah permasalahan kau itu. Enggak ada yang susah dari kau itu ya. Coba kalau kau mau belajar ya tentang masalah Nur Muhammad, terus dengan syariat Islam jangan kau campur. Karena mereka berbeda jalur. Syariat Islam itu dipahami orang umum, dan masalah hakikat itu biasanya dipahami oleh penganut sufi. Bedakan ya. Bedakan dua itu. Jadi mereka itu semuanya satu kesatuan dalam ilmu Islam. Tuh sudah aku kasih tahu sama kau ya. Kurasa Sep ya, pertanyaannya kalau cuma yang ini aku nggak ada pertanyaan deh kayaknya buat Kristen. Hanya untuk membantah aja gitu. Ya membantah yang selama ini yang kau besar-besarkan. Rashid, Rifa, Jonathan nggak bisa jawab. Aku mudah kali jawabnya. Tinggal ku tampilkan hadisnya gitu sama kau. Nur Muhammad itu makhluk, makanya di luar zat itu makhluk. Yang bersama dengan zat itu namanya sifat. Bedakan dulu. Oke? Dah itu aja kayaknya. Dah mungkin itu pembahasanku. Mau tanggapan apa setelah ini ya silakan kau gitu ya untuk menanggapi. Mungkin aku akan dengan Kristen yang acak atau random seperti biasanya gitu. Silakan. Jadi saya nggak bisa menanggapi gitu. Tanggapi aja, aku dengar tanggapanmu, nggak apa-apa. Oke. Belum mulai lah waktunya kawan. Oke, terima kasih ya Ustadz Yusuf sudah ditanggapi. Tapi apakah terjawab teman-teman silahkan jawab sendiri. Pertanyaan saya tadi apa? Ada dua.
Dua pokok bahasan. Saya tadi sudah bilang, kalau andai kata Nur Muhammad ini makhluk, maka konsekuensi logis adalah Allah menciptakan dari makhluk. Maka Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan makhluk. Berarti gugurlah salah satu dari sifat wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsihi, bahwa dia berdiri sendiri tanpa bergantung kepada makhluk. Sampai nggak otaknya Yusuf PI? Ini saya sedang mencerdaskan dan menyadarkan Islam ini hakikat Nur Muhammad yang dikatakan oleh Yusuf PI hanya dianut oleh sebagian orang. Ini dipahami secara tidak langsung oleh keseluruhan orang Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Salah satunya kalian merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi ada khususan, ada suatu praktik yang namanya Mahalul Qiyam, di mana kalian berdiri dibacakan qasidah, dibacakan suatu selawat, ya. Salah satunya ya silakan, itu tadi Yusuf PI mengangguk-angguk, berarti dia membetulkan. Mahalul Qiyam, kalian berdiri, kalian menyambut, ini salah satu tanda gerakan bahwa Muhammad itu hadir. Itu salah satu kekhususan dalam Islam dalam acara Maulid Nabi. Namanya Mahalul Qiyam dibacakan. Nah, ini salah satu yang nyambung dengan Nur Muhammad. Nah, tadi saya pertanyakan, saya tadi sudah baca Nur Muhammad bagi sebagian orang kholik, bagi sebagian orang makhluk, bagi sebagian lagi Nur Muhammad itu bukan kholik, bukan makhluk, seperti Kiai Haji Said Akil Siroj yang kamu remehkan. Padahal tadi website yang Ustadz Yusuf PI bawakan itu websitenya NU. Dan teman-teman, Said Akil Siroj itu mantan Rais Aam PBNU. Jadi ketika Anda meremehkan Rais Akil, padahal Said Akil itu adalah Rais Aamnya PBNU. Nah, lebih lanjut lagi berbicara mengenai Nur Muhammad, tadi pertanyaan saya belum terjawab. Di dalam surah Yasin dikatakan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yasin ayat 82. Allah berfirman, sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, kun fayakun. Kenapa justru ternyata setelah dibongkar Allah perlu Nur Muhammad untuk menciptakan segala sesuatu? Begini loh Ustadz, maksud saya berarti Islam selama ini teologinya monoteistik yang tidak mutlak. Kenapa? Karena Allah butuh makhluk untuk menciptakan, padahal harusnya Allah tidak serupa dan setara dengan makhluk. Laisa kamislihi. Kita menciptakan sesuatu, menciptakan handphone pakai yang namanya alat bantu. Harus ada alatnya, harus ada peralatan perlengkapan. Sekarang kalau misalkan Islam menganggap Allah satu-satunya Tuhan, kul huwallahu ahad, kenapa Allah butuh Nur Muhammad untuk menciptakan segala sesuatu? Itu yang harusnya dijawab. Saya tidak mendapatkan jawaban apapun. Itu tadi pertanyaan saya. Yang kedua, saya tadi sudah bantah juga. Ketika Nur Muhammad dikatakan tidak sesuai dengan Al-Quran, lantas kenapa ini berkembang dalam akidahnya Islam dan menjadi bagian syariatnya Islam? Bahkan Ustadz Yusuf PI tadi mengakui betul Nur Muhammad itu adalah yang pertama diciptakan. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain, salah satunya hadis Sahih mengatakan Muhammad itu bersabda bahwa yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Ini banyak kontradiksi. Silakan Anda buka sendiri. Kalau Anda mau bantah itu silakan Anda buka sendiri. Pertama yang Allah ciptakan katanya al-qalam atau pena. Hadis Tirmizi yang pertama kali diciptakan adalah pena. Ini didukung oleh An-Nawawi, Ibnu Hibban dan At-Tabari. Kemudian yang kedua ada lagi anggapan yang diciptakan pertama kali adalah aras. Arasnya Allah, singgasananya Allah, itu dari hadis riwayat Bukhari. Arasnya di atas air berdasarkan surah Hud ayat 7. Kemudian didukung oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Ya, kemudian yang kemudian diyakini pertama kali diciptakan. Sorry, itu Nur Muhammad. Tapi yang harusnya jujur, Ustadz, saya tanya, Nur Muhammad ini doif atau tidak doif? Kenapa? Nur Muhammad ini ada kebanyakan kesut atau sasa atau disebut if diskusi dan beliau Nur Muhammad Unifah sudah mengakui ini kisah atau if ternyata Yusuf PI mengakui dan mengimani Nur Muhammad dengan mengatakan ya betul memang Nur Muhammad adalah yang pertama kali menciptakan. Jadi tolong jawab. Anda mengatakan logos itu ciptaan, logos itu ciptaan, logos itu bukan ciptaan. Logos itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. NRK, N hologos, K hologos, N prostonteon. Logos di situ adalah akal budi, daya cipta. Anda kalau merujuk kepada bahasa asli seperti itu, tidak ada di situ ciptaan. Justru dengan logos Allah menciptakan segala sesuatu. Karena dengan daya akal budinya, dengan firman-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan melalui logos. Jadi bukan logos itu ciptaan. Mana datanya logos itu ciptaan? Silahkan dibantah dan dijawab pertanyaan saya.
Gak apa-apa, dia minta jawaban. Ya teman-teman semuanya, Allah qiyamuhu binafsihi, ya dia itu ya berdiri sendiri. Betul, dia tidak perlu dengan makhluknya, dia tidak bergantung dengan makhluk. Makanya kan ada tuh kosakata di Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, bukan ya. Jadi kalaunya ada yang digantung oleh makhluknya, itu jelas bukan Tuhan. Nah, itu kan kayak gitu. Coba dirasa-rasa aja siapa yang digantung kan gitu ya. Itu berarti bukan Tuhan gitu ya, Sep ya. Udah jelas kau tahu tuh ayatnya kan kayak gitu. Terus kau berkata, ya yang dijadikan itu pena. Awalnya kan kayak gitu, al-kalam kata kamu. Tapi di satu sisi katanya adalah Nur Muhammad. Berarti Allah memerlukan sesuatu dong. Ya, memerlukan nur dong untuk menciptakan kata kamu keseluruhan. Ya kan kayak gitu. Sep, semua itu ada sebab, ada akibat. Ayat yang kau bawa ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kau tahu aja apa enggak maksudnya? Kata Allah kun, kata perintah, jadi fi'il amar, fayakun, maka dia menjadi fi'il mudhari. Berarti ada bahan awal Sep untuk menciptakan sesuatu tuh ya. Gimana sih? Ada bahan awal, nggak ada ucu-ucu langsung nongol sendiri tanpa sebab. Itu nggak masuk akal ya. Kalaunya tanpa sebab maka udah melanggar kun fayakun. Makanya menciptakan segala sesuatu tuh ya ada awal. Ketika Allah menciptakan al-kalam pena, maka artinya ada bahan pena tersebut. Yaitu apa? Menurut pemahaman dari Sufi ya adalah Nur Muhammad tadi. Yang kau tanya kepadaku, pena itu di awal sesudah jadi penanya. Paham? Sebelum jadi apa bahannya? Kan kayak gitu. Dari bahan dia disuruh jadi, maka dia akan menjadi. Kayak gitu maksudnya. Jadi nggak ada bertabrakan antara paham Nur Muhammad yang pertama kali sebagai bahan dan ya pena yang pertama kali diciptakan yang sudah jadi. Paham kan? Sesuatu itu perlu bahan, ada sebab, ada akibat. Gak mungkin kamu bikin kopi ya langsung jadi kopi di tanganmu. Gak mungkin. Pasti kamu mempunyai bahan ya untuk membuat kopi. Itulah disebut sebab akibat. Gak mungkin ujuk-ujuk kamu ingin kopi, muncul langsung kopi di hadapanmu. Mustahil. Makanya kata Allah pakai akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Semua yang diciptakan itu ya berawal. Namanya aja makhluk. Namanya makhluk artinya dia berawal. Makanya Allah itu tidak berawal. Qiyamuhu binafsihi. Aduh. Jadi kau nggak ngerti juga apa itu kun fayakun. Makanya aku sarankan nanti kau belajar ya gitu ya. Ada kalimat yang perintah lalu dia menjadi fi'il amar, kun fayakun itu adalah fi'il mudhari'. Akan menjadi, nggak batal dia. Artinya apa di situ? Ketika Allah memerintahkan jadilah pena, bahannya apa? Dari bahan itu dia berproses. Kun fayakun, berproses namanya. Sebutannya aja kun fayakun, berproses gitu. Ketika Allah perintahkan dia berproses jadi. Jadi kalaunya Allah memerintahkan ya jadilah pena, langsung nongol penanya. Nggak ada bahan gitu, maka udah melanggar firmannya sendiri ya, melanggar kun fayakun tadi. Rupanya kau nggak ngerti pula di situ. Makanya sesuatu itu ada bahan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan makhluk. Beda pembahasan. Kalau Allah bergantung dengan makhluk itu ya itu beda pembahasan. Ya, yang jelas Allah itu tidak bergantung dengan makhluk, tidak memerlukan makhluk. Yang jelas pula Allah itu tidak digantung oleh makhluk. Jadi ya dirasa-rasa Sep ya, kalaunya ada ya yang namanya Tuhan digantung oleh makhluknya, bukan Tuhan itu Sep ya. Dah.
Saya nggak ini ya teman-teman, nggak nanya Joseph. Mungkin kita dengarkan aja tanggapan Joseph terakhir ya, karena teman-teman yang lain juga dari tadi meminta saya Kristen yang lain juga kelamaan kan, kalau sama Joseph juga bosan teman-teman menyimak gitu. Ya mungkin kita bahas ini kan cukup setengah jam lebih-lebih sebelum 1 jam. Silakan Sep. Giliran saya ya. Silakan. Oke. Silakan di mute Ustadz. Oke. Ustadz Yusuf tadi memperumpamakan penciptaan Allah itu seperti manusia, membuat kopi, membuat apa dengan bahan. Ustadz berarti membantah surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Sadar nggak Islam dari tadi Ustadz Yusuf itu saling berkontradiksi dengan keyakinan Islam bahwa Allah tidak serupa dan setara dengan makhluk. Masa penciptaan dunia, penciptaan segala sesuatu disamakan dengan manusia menciptakan sesuatu? Maka perhatikan, dalam keyakinan orang Yahudi yang Anda mau samakan dengan Islam yang ternyata lebih mirip dengan kami percaya dalam Kejadian 1 ayat 1 kita baca. Bereshit, ya, di situ dikatakan apa? Kata bara di situ. Bereshit bara Elohim et hasyamayim be'et ha'aref. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata bara itu tidak memiliki bahan. Artinya betul-betul dari ketiadaan. Makanya tadi saya sempat mention, Ustadz sempat dengar gak? Creatio ex nihilo, dari kata nihil. Creatio artinya mencipta, dari ketiadaan. Tuhan secara kompleks dan secara definitif menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, bukan dari bahan. Ini Yusuf PI dari tadi sudah menjelaskan berulang-ulang, ternyata Allah pakai bahan yang sama seperti manusia. Bedanya apa Allah sama saya? Saya bikin rumah pakai bahan batu bata, pakai semen. Jadi kalau Anda mau merujuk Tuhan yang bergantung pada makhluk, Anda juga mau menyebutkan Tuhan Anda bergantung pada makhluk karena Tuhan Anda butuh bahan untuk menciptakan sesuatu. Itu sudah betul memang. Saya nggak perlu bantah, Anda sendiri yang membantah iman Anda sendiri. Ini keyakinan ngawur loh. Kenapa saya bilang ngawur? Nah, saya sebutkan lagi dalilnya. Saya sebutkan lagi datanya dari Ihya Ulumuddin, dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya, dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid yang keempat, Imam Al-Ghazali berkata, perhatikan, makhluk mencipta dari bahan, tetapi Allah mencipta dari ketiadaan. Makhluk memerlukan waktu, tapi Allah mencipta dengan kehendaknya saja. Ini dari tadi Yusuf PI malah bertolak belakang dengan keyakinan Islam. Ternyata Imam Al-Ghazali sudah mengatakan Allah tidak butuh bahan, tetapi Yusuf PI mengatakan Allah butuh bahan. Selamat, berarti kamu sedang menjatuhkan Islam sejatuh-jatuhnya yang sudah jatuh. Kemudian dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3191 dikatakan apa? Allah telah ada dan tiada sesuatu pun selainnya. Berarti tanpa segala sesuatu Allah telah ada. Kemudian dalam surah Al-An'am begini bunyinya. Ya, dalam surah Al-An'am di sini dikatakan badi'us samawati wal ard. Kata badi'us, kalau Ustadz mau pakai bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, itu juga dari ketiadaan. Dialah pencipta langit dan bumi tanpa contoh. Badi'us samawati wal ard, tanpa contoh sebelumnya, kata Allah. Seperti itu. Berarti ini sebenarnya saya tidak sedang berdebat dengan Yusuf PI, tetapi Yusuf PI sedang berdebat dengan Allah. Karena konsep Nur Muhammad ini membuktikan Islam ternyata menyembah selain daripada Allah. Maka saya sarankan, daripada Ustadz Yusuf menyarankan kami menyembah Muhammad, lebih baik Ustadz Yusuf sadar ternyata di dalam Islam secara tidak langsung memang diakui menyembah Muhammad. Sekarang dijawab pertanyaan saya. Kalau Allah menciptakan sesuatu atau segala sesuatu dengan menggunakan bahan, itu artinya Allah tiada beda dengan makhluk. Kalau Allah tiada beda dengan makhluk, lalu untuk apa kita menyembah Allah negeri Mekah yang dipercaya oleh Yusuf PI? Karena Allah menciptakan dengan bahan, itu salah satu bentuk contoh bukti konkret bahwa ternyata Allah bukanlah Tuhan. Karena ketika dikatakan creatio ex nihilo telah dibantah oleh Yusuf PI, ini salah satu bukti bahwa Islam tidak memiliki dasar yang valid mengenai konsep ketuhanan. Karena begitu. Lihat di dalam perjanjian lama Tuhan Allah berfirman, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain daripadaku. Dan Tuhan Allah sekali lagi dalam Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim. Kata bara di situ memiliki arti dan makna bahwa Tuhan Allah menciptakan dari ketiadaan. Ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh para ilmuwan, oleh para teolog, oleh para awam bahwa Tuhan menciptakan dari ketiadaan. Teman-teman mari berlogika.
Tuhan itu maha kuasa. Apakah yang maha kuasa butuh bantuan dari yang tidak maha kuasa seperti Nur Muhammad yang adalah makhluk? Kenapa dari tadi ini tidak dijawab oleh Yusuf PI? Mana dalil kuat dan dalil konkret bahwa Islam mempercayai Nur Muhammad adalah sesuatu yang sahih, sesuatu yang valid, sedangkan kebanyakan hadis-hadis dari Nur Muhammad adalah hadis dhaif, hadis hasan, hadis palsu. Maka saya minta daripada Anda percaya dengan Islam dengan menyembah Allah, dengan menyekutukan Allah bersama dengan Muhammad, lebih baik Anda menyembah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan adalah bercinta bersama dengan Allah. Oke. Bentar, saya jawab dulu yang ini. Rupanya kok amburadul di situ. Oke. Sabar ya, saya jawab dulu ya teman-teman syubhatnya. Tanding. Ya gini ya teman-teman. Ya, tadi dia buka Ihya Ulumuddin. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, dia tidak perlu bahan. Ya betul, karena Allah itu ya bukan ciptaan. Ingat, ya. Allah itu ada, dia yang ada, awal yang ada, dia kagak perlu bahan. Yang kau maksud itu ya, Allah itu adalah Tuhan yang tidak diciptakan. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah itu tidak diciptakan. Bedakan antara makhluk dengan khalik. Udah aku bilang di awal ya. Allah itu tidak diciptakan, Sep. Makanya dia kagak perlu bahan. Ya, bedakan Tuhan dengan makhluk. Kalau yang namanya makhluk itu ada awal. Makanya ya sifat mustahil Allah itu berawal seperti makhluk. Dia tidak berawal. Dia yang ada, yang dulu ada, qiyamuhu binafsihi. Yang namanya Tuhan, dia tidak ada bahan. Karena dia adalah Tuhan. Dia sudah ada semenjak awal gitu. Bukan ciptaan. Kalau yang namanya ciptaan, yang namanya makhluk berawal. Bedakan dulu di situ ya. Ini mau dicampur-campurnya Tuhan, ya Tuhan laisa kamitslihi syai' ya katanya punya bahan. Habis itu kata Joseph ya sama dengan makhluk yang berbahan. Aduh. Apa teman-teman ya pemahaman Joseph ini? Bawa kitab ulama kagak paham ya. Ihya Ulumuddin katanya. Kok paham gak Ihya Ulumuddin itu menceritakan tentang apa? Allah itu ada sejak dahulu ada ya, awal dia ada, nggak perlu bahan dia karena dia bukan ciptaan. Yang perlu bahan itu adalah ciptaan. Bukan berarti saya menyamakan kopi ya. Ketika Allah menciptakan sama dong, Allah menciptakan itu ada sebab akibat, makanya pakai akal, kun fayakun gitu. Ada sesuatu yang dijadikan ya. Sesuatu yang dijadikan seperti apa? Kata kamu tadi, kamu membawa sesuatu yang badi'us sama, kosakata bid'ah yang tanpa contoh. Betul, dia menciptakan langit dan bumi tanpa contoh, makanya sebutannya bid'ah, badi'us sama, tanpa contoh ya, bukan tanpa bahan. Oke? Langit dan bumi ada bahannya ya, langit juga ada bahannya. Yang diyakini apa? Semua induk makhluk itu dari Nur Muhammad tadi. Diciptakanlah pena, diciptakanlah lauhul mahfuz, diciptakanlah langit. Ya dengan apa? Dengan prosesnya apa? Badi'us sama, badi'us dengan Big Bang-nya, dengan ledakan, bahannya ledakan ya. Nggak ada ucuk-ucuk ya langit dan bumi ini nongol tanpa bahan. Bumi aja ada bahannya. Aduh, kau belajar bedain dulu ya, Sep ya, antara mana orang ulama berbicara tentang masalah Tuhan, terus berbicara tentang masalah makhluk ciptaan Tuhan. Bedakan dulu, jangan kau campur-campur. Kau baca Ihya Ulumuddin lalu kau campur dengan makhluk yang gak nyambung. Gak nyambung ya. Allah itu bukan ciptaan, jadi nggak perlu bahan. Kalau makhluk berawal ada bahan gitu. Artinya kayak gini ya. Kalaunya bahannya ya sesuai yang kamu pahami di Islam adalah Nur Muhammad, berarti Tuhan kau dan Yesus kau juga ciptaan dari Nur Muhammad ya.
Makanya ya lebih baik kau upgrade kemusyrikan aja. Kayak gitu, nyembah aja langsung Nabi Muhammadnya. Ya, langsung aja. Nah, makanya dibilangin ya, saya bilang ya teman-teman, innalladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak akan beriman, diperingatkan atau tidak, enggak akan beriman, tetap pada kekufuran. Karena kenapa teman-teman? Khatamallahu ala qulubihim. Ya karena ada penyakit ya, Allah menutup hati mereka, di dalam hati mereka ada penyakit. Terus selain itu mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta tuli bisu. Ya, buta tuli bisu. Mau kita perdengarkan ayat Allah kayak gimana pun mereka nggak akan paham, nggak akan dengar gitu. Mereka campur, setidaknya mereka akan mencari kesalahan kan kayak gitu. Terus umyun, makanya mereka nggak paham kosakata bahasa Arab itu kayak gimana. Fahum la yarji'un, nggak bisa juga mereka baca gitu. Tuh, nggak bisa juga mereka baca. Nah makanya yang seperti itu aja sih tanggapan aku. Ya Sep ya, bedakan makhluk dengan kholik, itu aja sih. Oke Sep, kalau kau mau tarik ambil kesimpulan sama netizen kau lah, nggak ya? Saya mau nonton kau. Undang. Ini nggak ada pertanyaan, ku harap tanggapan aja, nggak perlu bertanya. Soalnya aku akan sama Kristen yang random habis ini, oke? Silakan. Ya, silakan di mute dulu, Ustaz. Agak geruduk-geruduk soalnya. Oke, begini ya, saya persilahkan Ustadz Yusuf sudah nggak kuat dengan Nur Muhammad. Kenapa? Saya akan menampar habis semua asumsi Yusuf PI yang dari tadi nggak ada data. Ternyata Yusuf PI meyakini sesuatu yang doif. Hadis-hadis yang meyakini Nur Muhammad itu sebagai salah satu alasan diciptakan. Kita baca di sini. Meluruskan akidah Nur Muhammad. Satu, tadi saya sempat menyebutkan laulaka tamahulaktul aflak. Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak diciptakan. Kemudian dikatakan lagi hadisnya, kuntu nabiyyan wala adama. Aku menjadi nabi sedang Adam, air dan tanah belum ada. Kemudian dikatakan innahu kana nuran haula. Sesungguhnya dia Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling aras. Ternyata hadis-hadis ini derajatnya palsu. Cedar, ternyata Yusuf PI meyakini yang palsu. Kamu sudah percaya diri bilang kalau begitu Yesus Tuhanmu itu diciptakan dari Nur Muhammad. Yesus itu Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammadmu itu palsu. Dari tadi kamu congorullah berbicara mengenai Nur Muhammad, mendebat tentang saya dengan Nur Muhammad, ternyata semuanya palsu. Ini dari mana Joseph? Ini dari Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA, gelarnya jelas. Ini websitenya. Ternyata semuanya palsu. Ya, bahwa kalau Allah itu menciptakan bumi karena Rasulullah, karena Nur Muhammad, itu semuanya palsu. Jadi buat apa kita semua berdebat? Betul Ustadz bilang seperti itu, karena yang diyakini oleh Ustadz semuanya palsu. Oke, maka begini, dari tadi saya menangkap bahwa Yusuf PI sama sekali tidak menampilkan data, sama sekali tidak menunjukkan data, sama sekali tidak menunjukkan referensi apapun yang bisa menambah wawasan bagi kita yang Kristen. Selalu dari Joseph dan selalu Joseph yang menunjukkan, ya. Anda tadi percaya diri mengenai Ihya Ulumuddin itu berbicara tentang Allah. Bukan, Ihya Ulumuddin berbicara mengenai hakikat dan kekhususan Allah dalam menciptakan sesuatu. Perhatikan, ini yang kamu berusaha untuk pelintir. Itu tidak berbicara semata-mata zat Allah. Ini berbicara tentang penciptaan. Imam Al-Ghazali pada saat itu menukil pandangan bahwa Allah membutuhkan bahan sama seperti makhluk. Maka dalam Ihya Ulumuddin jilid yang keempat dikatakan bahwa ketika makhluk membutuhkan bahan, maka Allah tidak butuh bahan. Ini yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam keyakinan kamu mengenai Nur Muhammad, bahwa Allah butuh Nur Muhammad untuk menciptakan sesuatu. Itu sama saja mengatakan Nur Muhammad itu adalah salah satu alasan kenapa diciptakannya kita. Berarti ini salah satu bukti bahwa ternyata Islam menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena kita harusnya berterima kasih dengan Muhammad. Tentu, kenapa? Justru kalau kamu dengan percaya diri mengatakan semua segala sesuatu itu diciptakan oleh Nur Muhammad, maka iblis pun ada karena Nur Muhammad. Begitu. Judas pun ada karena Nur Muhammad. Begitu. Bagi teman-teman, kita flashback ketika Yusuf PI mempertanyakan apakah penyaliban itu jasa siapa, ternyata jasanya Nur Muhammad. Kalau bukan karena Nur Muhammad, nggak ada penyaliban. Begitu. Karena Islam. Jadi selama ini Ustadz Yusuf berusaha untuk membangun citra untuk menjelek-jelekan Kristen, ternyata kena ludah sendiri. Ya nggak apa-apa teman-teman, kita ikuti pemahaman dan keyakinan
Nur Muhammad Yusuf PI bahwa segala sesuatu aksidennya atau penyebabnya itu Nur Muhammad. Berarti selama ini ketika Yusuf PI adu domba Kristen bahwa penyaliban rancangan Allah Bapa atau rancangan iblis, simpel saja, semua karena Nur Muhammad. Kalaupun karena ada iblis, iblis karena ada Nur Muhammad. Kalaupun kata Bapak Yusuf PI bilang katanya Tuhan kita itu ada karena Nur Muhammad, ya sudah kita salahkan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah penyebab terjadinya kejahatan, iblis, penyesatan, orang murtad, itu Nur Muhammad. Maka sekali lagi saya ajak buat teman-teman Islam, ketika dikatakan summun bukmun umyun itu ditujukan kepada kalian. Kalian tidak mau berpikir, kalian tidak mau terbuka. Ketika Yusuf PI membawakan surah Al-Baqarah ayat 7, dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya, bahwa Allah telah menutup, mengunci. Betul, penyakit itu ada karena Nur Muhammad dan karena Allah. Al-Baqarah ayat 7, yang menutup, yang mengunci hati pendengaran itu adalah Allah, bukan orang kafir, bukan karena kami yang tidak mau mendengar, tapi karena Allah sendiri yang menutup. Karena apa? Karena sumber segala sesuatu yang jahat ternyata juga bersumber dari Nur Muhammad dan Allah. Oleh sebab itu, pantaslah ketika orang-orang ateis meyakini, buat apa ada Tuhan sedangkan kejahatan masih ada, itu karena Nur Muhammad. Semua kita konklusikan, kita simpulkan bahwa semua ada karena Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah Tuhan. Beri kemuliaan kepada Nur Muhammad. Udah ya. Pesanku satu aja, Sep. Di sini ketahuan kan? Kamu menyajikan tentang yang palsu-palsu kepada penontonmu, kan gitu. Kau dari awal kan bahas Nur Muhammad, berarti kau bawa yang palsu, kan gitu tadi ya. Aku nggak ada bahas Nur Muhammad di awal, kau yang mau bahas. Terus itu bukan palsu, sebenarnya doib. Doib yang bisa dipakai gitu. Kalau untuk sebuah amalia. Terus aku nggak banyak Sep. Gini, sebelum aku keluar ya, aku akan simpulkan. Bentar, aku akan simpulkan dengan kawan-kawanku yang muslim di sini ya. Enggak, aku akan keluar habis ini. Kan aku hanya dengerin kamu kan gitu. Berbicara harus pakai waktu. Saya berbicara pakai waktu loh. Ya udah, aku nggak pakai waktu lagi. Udah ya. Sudah, kalau selesai. Pakai waktu loh. Mau berbicara Udah? atau enggak? Enggak, aku nggak ada tanggapan. Yang jelas hanya kesimpulannya kau menyajikan yang palsu, kan gitu. Itu aja, udah. Kita pakai waktu kalau mau berbicara itu, kita debat. Nggak perlu. Aku nggak perlu. Aku hanya menyimpulkan kamu menyajikan penontonmu sesuatu yang palsu, berarti. Dah ya. Itu aja dah. Ya, aku akan bahas dengan teman-temanku ya. Oke, thank you, Sep. Takut ya, rematch lagi. Enggak, aku udah bilang aku akan dengan kawan-kawan yang menunggu, yang random ya. Ya, rematch lagi. Oke. Saya sudah undang. Udah, ngapain kau minta rematch lagi? Sudah ketahuan kau menyajikan yang palsu, ngapain kita bahas? Gimana buktinya? Kan gitu. Ngapain kau menyajikan yang palsu buat penonton kau? Aduh, bahaslah. Kau pertanggungjawabkan dulu sesuatu yang palsu yang kau bawa tuh ya. Oke. Ini kok.